Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali hari ini Rabu 10 November 2021. Gereja hari ini memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tema yang saya tawarkan dalam renungan hari ini adalah bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19 mengisahkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan ke-10 orang yang sakit kusta. 9 orang yang adalah keturunan Yahudi tidak kembali kepadanya ketika telah mengalami kesembuhan. Sedangkan 1 orang, yakni orang Samaria, datang kembali kepadanya setelah mengetahui dan sadar bahwa ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang ini datang kepadanya bersujud dan memuliakan Allah karena telah mengalami rahmat kesembuhan ini. Tuhan Yesus pun akhirnya memuji sikap orang Samaria ini yang mampu untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah ia terima. Orang Samaria ini menunjukkan keterbukaan hatinya dan percaya bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan dan pemulihan. Inilah iman yang menyembuhkan orang Samaria itu. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil ini. Yang pertama adalah, seperti halnya orang Samaria yang datang kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah dialaminya, kita pun mestinya juga menjadi pribadi yang tahu dan sadar untuk berterima kasih, bersyukur atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Bersyukur, berterima kasih atas apa yang telah kita terima ini adalah sebuah keutamaan hidup. Keutamaan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, sehingga bisa berkembang dan berbuah untuk kebaikan sesama kita. Keutamaan ini juga menjadi milik semua orang, bahkan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh orang lain pun bisa memiliki keutamaan hidup ini. Orang Samaria yang pada waktu itu tidak diperhitungkan, tetapi justru memiliki semangat untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah dialaminya. Dan ini sungguh diperhitungkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, di mana Ia telah menyembuhkan orang sakit kusta. Kita pun diajak untuk ambil bagian di dalam pewartaan Tuhan Yesus ini. Kita yang telah menerima anugerah karunia dari Tuhan, kita diajak untuk juga ambil bagian, untuk mewartakan, untuk membawa sukacita bagi saudara-saudari kita yang berada di dalam ketidakberdayaan. Hari ini gereja memperingati Santo Leo Agung, seorang paus yang memimpin gereja pada masa-masa sulit waktu itu. Ia berusaha untuk menerima kembali ke pangkuan gereja orang-orang yang sebelumnya mengingkari iman kepada Tuhan karena ajaran-ajaran yang muncul waktu itu. Dan Paus pun mengajak seluruh umat beriman untuk mendoakan mereka. Paus Leo Agung pun ketika
kota Roma berada dalam ancaman Panglima Attila dan pasukannya. Ia dengan segera pergi untuk menemui Panglima Attila. Dan ia meminta agar ia dan pasukannya untuk tidak melanjutkan masuk ke kota Roma. Permintaan Paus Leo Agung itu pun akhirnya dipenuhi oleh Panglima Attila karena melihat kerendahan hati dan juga kelembutan yang tampak dalam pribadi Sang Paus Leo Agung. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari sabda Tuhan hari ini menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah kita terima. Dan semoga anugerah ini pun menjadi berkat bagi kita untuk juga membagikan berkat Allah bagi sesama kita, khususnya mereka yang menderita. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semuanya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.